Oke, pada kali ini kami akan coba explore fitur collection yang ada pada Globot. Sebenarnya apa sih fitur collection itu? Collection adalah satu media penyimpanan yang ada pada Globot untuk menyimpan semua hasil grab yang pernah kita lakukan. Jadi semua data hasil grab kita tidak akan berantakan lagi. Semuanya sudah menjadi satu di sini. Kita pernah melakukan penyimpanan atas hasil grab apa aja. Nah, di sini juga ada satu catatan kapan kita menyimpan hasil grab tersebut. Nah, manfaat utama dari fitur collection ini yang pertama, kita tidak akan diribetkan lagi dengan yang namanya file CSV. Kita tidak perlu ingat-ingat lagi kita taruh mana sih file CSV yang pernah kita file CSV dari hasil data yang pernah kita grab. Kemudian yang kedua, kita akan lebih mudah dalam mencari link supplier. Nah, itu yang terpenting. Pada saat ada pemesanan, kita akan bisa lebih mudah nyari link supplier tadi. Di sini kita bisa lihat detail. Pada saat kita klik, kita langsung muncul ke halaman produk dari supplier yang pernah kita grab. Oke. Nah, kali ini, di sini ada juga fitur namanya Since Collection. Since Collection ini fungsinya untuk supaya kita dimanapun kita berada, kita bisa mengakses data dari collection ini. Anggaplah kita sedang keluar, kita sedang traveling atau ke cafe atau ngapain, nah lalu kita dapat pesanan. Nah, gimana sih kita bisa langsung mengakses itu lewat handphone atau apa, atau tablet atau media yang lain? Ini ada fitur Since Collection. Kita coba sekarang masuk ke member area. Nah, dari member area ini kita bisa masuk menu collection. Nah, di sini terakhir saya Since Collection cuman ada satu data. Ini hasil dari di dalam data, dalam collection, data yang ada dalam collection. Nah, oke. Coba kita Since Collection di sini. Your collection has been changed. Nah, sekarang kita coba cek, kita refresh. Nah, data yang ada di sini sudah sesuai dengan yang ada pada collection di aplikasi kita. Oke, sama. Pertama ada tongsis, sepatu anak, charger, tas, oke. Cuma sortingnya yang berbeda. Dari sini kita sorting berdasarkan namanya biar lebih mudah pencariannya. Tapi kalau di sini kita sorting berdasarkan tanggal untuk lebih mudah kapan terakhir kita ambil data ini. Nah, kemudian dari collection ini kita bagaimana sih mengaksesnya biar lebih mudah? Kita misal anggaplah pernah simpan yang namanya gamis. Kita coba search namanya gamis. Ada satu collection yang deskripsinya berisikan keyword gamis. Kita coba klik. Nah, di sini ada data-datanya tadi. Oke, sekarang kita coba search yang ada di dalam produk ini. Anggaplah di sini kita cari namanya cadar. Nah, kita langsung bisa dapetin produk yang punya satu keyword bernama cadar. Oke, kita bisa langsung klik, kita masuk ke link produk yang bernamakan cadar. Kita juga bisa lihat ringkasan dari deskripsi dari produk tersebut. Oke, close. Nah, di sini pengaturan untuk scale up harga, kemudian spinner description ada di data setting. Jadi teman-teman bisa klik bagian kanan. Nah, data setting ini adalah nama dari collection yang kita punya. Anggaplah di sini kita coba ganti namanya menjadi gamis syari.
kemudian catatan dari description tersebut, lalu scale up yang kita mau itu berapa sih, kita mau menggunakan scale up berdasarkan persen atau scale up menggunakan berdasarkan rupiah. Nah, di sini kita naikkan coba berdasarkan rupiah 30.000, dari 110.000 bisa menjadi 140.000, kita bisa langsung. Nah, apa sih? Nah, ini ada fitur yang namanya per itu, jadi pembulatan. Jika di sini kita coba bermain di scale up persentase, kita naikkan 15%, ada angka 500, 700, 750. Mungkin kita nggak pengen ribet sama uang-uang yang angkanya cuma 750 rupiah. Nah, kita bulatkan, naikkan harganya menjadi 1000. Dari yang angkanya 143.750, kita coba bulatkan menjadi 1000. Nah, angkanya sudah berubah menjadi 144.000. Nah, sekarang ada bagian field yang bernama before name. Before name ini adalah satu spinner data. Kita bisa inputkan spinner, dimana nanti di sini akan diacak. Di pada saat kita ekspor, kita upload salah satu namanya produk itu, ada yang diawali dengan new, diskon, sale, promo, atau ini produk baru. Nah, teman-teman bisa kreasikan lagi dengan kreativitas teman-teman untuk bikin satu keyword yang menarik, satu title yang menarik dari sini. Nah, kemudian ada before description. Before description ini, jadi kita bisa selipkan di atas deskripsi dari produk yang akan kita upload. Before description ini kita bisa set sebagai paragraf atau sebagai teks. Jadi kalau misal ini di set sebagai paragraf, maka di sini nanti akan menjadi satu baris paragraf di atas ini. Tapi kalau misal kita hilangkan ini tidak sebagai paragraf, maka teks tambahan yang ada dalam before description itu akan di depan description ini. Jadi masih dalam satu baris ini. Oke, kemudian setelah itu ada after description. Ini ada satu hashtag yang sudah dimasukkan, kemudian di set sebagai description, sebagai paragraf atau bukan. Oke, kita nggak perlu save, semuanya udah real time. Jadi pada saat kita melakukan perubahan udah auto save, jadi nggak perlu ribet pakai button save gitu. Nah, dari collection ini kita bisa upload langsung ke Shopee. Ini ada fitur direct upload. Direct upload ini adalah satu fitur untuk dimana robot akan melakukan upload langsung ke marketplace tujuan. Ini tujuan misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, di sini yang diupload berapa data selected, misalnya di sini kita mau upload dari data ke-1 sampai ke-5 misal, itu bisa diatur di sini. Oke, dan selanjutnya ini ada pengaturan yang nantinya kita akan bahas pada video selanjutnya, yang akan membahas bagaimana kita upload ini ke banyak marketplace langsung. Kita bisa upload ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak dengan multi akun dengan proses yang bersamaan juga. Kita akan coba bahas nanti di video lain. Oke, terus lalu ada tab export. Tab export ini, pada bagian export ini gunanya apa sih? Kita misal koneksi kita lemot atau kita cuman punya koneksi terbatas lah, anggaplah kayak gitu.
kita bisa menggunakan fitur ekspor, di mana beberapa marketplace masih menyediakan fitur ekspor import untuk produknya. Bukan ekspor import tapi import ya. Mungkin kalau ekspor nggak ada ya, tapi untuk import itu disediakan. Jadi dari collection ini kita bisa ekspor ke Shopee, Mas Upload, Bukalapak, import. Kemudian Excel data ini cuma untuk rekapan kita, misal untuk backup data atau apa. Nah, di Shopee Mas Upload ini kita bisa pilih bagian kategorinya, kemudian subkategorinya, sub kategorinya. Nah, kita kalau misal ekspor, kita bisa dapetin file XLS, dimana ada fitur yang nantinya bisa kita masukkan ke Shopee dalam bentuk XLS. Oke. Jadi teman-teman kalau misal pakai collection ini udah nggak ribet lagi sih, jadi lebih enak. Kita bisa search di sini, kita bisa langsung search di sini nama produknya apa, kayak gini. Nah, dari sini misal dari member area kita akses, misal anggaplah kita sedang nyari, kita ada pesanan muslim, kita coba cari saja pesanan muslim. Oke. Lalu kita cari produk keywordnya namanya olive misal. Nah, kita langsung bisa dapetin suppliernya. Pertama kita bisa lihat detail description yang ada di produk ini. Kemudian kalau kita misal mau menuju link suppliernya, kita bisa tinggal klik ini. Sama aja seperti yang ada pada aplikasi yang kita klik link ini. Ya mungkin linknya berbeda ya, soalnya koleksi yang diambil berbeda. Nah, kita bisa langsung dapetin suppliernya. Nah, di member area ini teman-teman bisa akses langsung lewat handphone, lewat iPhone, lewat iPad dan lain-lain lah. Jadi nggak perlu harus kita buka komputer, nggak perlu harus nyalakan komputer nyari file XLS kemudian kita search nama produknya, udah nggak perlu lagi. Jadi tinggal simple aja. Di sini kita sediakan fitur-fitur yang memudahkan teman-teman buat nyari link suppliernya. Oke. Nah, cukup sekian untuk fitur collection yang ada. Untuk video selanjutnya, untuk upload ke Bukalapak, Shopee, kita akan coba bahas di video yang lain. Oke, terima kasih.